Langit Liverpool sore itu kelabu. Angin membawa aroma asin dari sungai Mersey yang memeluk kota dengan kegetiran khas pelabuhan tua. Di satu sudut kecil di Croxteth, seorang anak kecil berlari menyusuri jalanan sempit, menendang bola usang yang tampak sudah kehilangan bentuk aslinya. Tapi di mata anak itu, bola itu adalah berlian. Di kakinya, bola itu hidup. Anak itu bernama Wayne Mark Rooney. Tak ada yang istimewa dari wajahnya. Wajah anak kelas pekerja, dengan mata yang keras, rahang kokoh, dan luka kecil di pelipis yang entah datang dari pertengkaran atau jatuh di jalanan berbatu. Tapi ada satu hal yang tidak bisa diabaikan siapapun yang melihatnya bermain gairah. Kegilaan, amarah yang dialirkan bukan dengan pukulan, tapi dengan tendangan dan gol. Di Croxteth, anak-anak bermimpi menjadi seperti Steven Gerrard. Tapi Rooney, sejak awal, ingin menjadi sesuatu yang lain. Bukan pahlawan, bukan bintang. Dia ingin menaklukkan dunia. Ia tumbuh dalam rumah yang sederhana. Ibunya, Janet, adalah pelayan kantin. Ayahnya, Thomas, seorang tukang batu. Mereka tidak memiliki banyak, tapi mereka memberikan segalanya. Rooney tumbuh bersama dua saudara laki-lakinya, selalu bertarung, saling dorong, saling uji. Di halaman belakang rumah itulah bakat itu menempa dirinya, tak dengan pelatih, bukan pula dengan strategi, tapi dengan naluri. Dan naluri itu akan membawanya ke tempat-tempat yang bahkan ia sendiri belum bisa bayangkan. Umurnya baru 9 tahun ketika Everton pertama kali menaruh mata padanya. Dan hanya butuh waktu beberapa tahun sebelum ia menjadi anak ajaib. Orang-orang mulai menyebut namanya. Pelatih-pelatih berbisik tentang anak berambut coklat ini yang bisa menggiring bola melewati 3 bek dan mencetak gol dari tengah lapangan. Tapi tidak ada yang bisa mempersiapkan Inggris untuk malam itu, tanggal 19 Oktober tahun 2002. Wayne Rooney, berusia 16 tahun, masuk ke lapangan melawan Arsenal. Di menit ke-90, dia menerima bola, memutar badan, dan menembak. Gol, tidak hanya gol biasa, itu adalah tembakan dari jarak jauh yang mematahkan rekor Arsenal tanpa kekalahan. Dunia berubah saat itu. Kamera menyorot wajah remajanya, pelatih-pelatih berdiri, dan komentator berteriak, "Remember the name, Wayne Rooney." Ingat namanya, dunia disuruh mengingatnya, dan dunia melakukannya. Tapi tidak ada yang tahu beban yang datang bersama nama itu. Tahun 2004, Manchester United memanggilnya. Sir Alex Ferguson, pelatih legendaris, melihat sesuatu dalam diri anak itu yang lebih dari sekadar bakat. Ia melihat api, sesuatu yang tidak bisa dilatih. Rooney datang ke Old Trafford sebagai remaja, tapi dalam waktu singkat ia menjelma menjadi monster di lapangan. Debutnya di Liga Champions, hat-trick, suatu hal yang bahkan Cristiano Ronaldo pun tidak lakukan. Tapi Rooney bukan hanya soal gol. Dia adalah simbol dari pengorbanan. Seorang penyerang yang rela turun ke tengah lapangan untuk bertahan, yang bermain dengan darah dan air mata. Luka di kening, jahitan di pelipis, semua itu bukan kecelakaan. Itu adalah medali perang. Setiap bek yang menghadangnya tahu, ini bukan bocah biasa. Ini gladiator. Old Trafford bukan sekadar stadion. Bagi Wayne Rooney, itu adalah panggung tempat ia menumpahkan seluruh jiwanya. Lapangan itu menyaksikan lebih dari sekadar gol. Ia menjadi saksi ledakan amarah, sorak kemenangan, tangis kekalahan, dan luka-luka yang tak selalu tampak di tubuh, tapi terasa di dada. Di bawah asuhan Sir Alex Ferguson, Rooney tidak hanya berkembang menjadi mesin gol, tapi juga simbol semangat Manchester United. Dia bukan pemain yang bermain untuk kamera atau selebrasi mewah. Dia bermain untuk bendera, untuk lambang di dada, dan untuk suara 75.000 orang yang memanggil namanya setiap Sabtu sore. Dia bermain untuk menang, dan ketika Manchester United kalah, Rooney merasa bersalah seperti dialah satu-satunya alasan. Rooney tidak pernah menjadi bintang glamor seperti Beckham, atau poster boy seperti Cristiano Ronaldo. Tapi tanyakan pada siapapun yang melihat latih tanding, sesi latihan, atau laga penting, Rooney adalah jantung. Dia adalah prajurit yang tidak pernah memilih perang, tapi selalu berada di garis depan. Ada momen-momen yang akan hidup selamanya, gol salto melawan Manchester City pada tahun 2011, yang membuat seluruh stadion meledak seperti gunung berapi. Itu bukan hanya gol, itu adalah pernyataan bahwa dia bukan sekadar pemain, tapi legenda. Tapi bahkan para legenda pun memikul beban. Tahun demi tahun, ekspektasi terus meningkat. Media Inggris menjadikan Rooney simbol harapan nasional,
terutama di ajang Piala Dunia. Dan setiap kali Inggris gagal, sorotan jatuh pada pundaknya. 2006, 2010, 2014 Piala Dunia berubah menjadi neraka bagi Rooney. Cedera, tekanan, dan sistem yang tak pernah mendukung gaya bermainnya membuat dia selalu terlihat frustrasi di lapangan. Di media, dia jadi kambing hitam. Rooney mengecewakan Inggris lagi, tulis salah satu surat kabar dengan kejam. Tak ada yang bertanya apakah sistem atau pelatihnya yang salah. Tak ada yang peduli pada pria yang mencoba menahan dunia di kedua kakinya. Di balik layar, Rooney berjuang lebih keras dari yang orang tahu. Hubungannya dengan Sir Alex penuh cinta dan konflik. Ada masa di mana ia meminta untuk dijual karena merasa tak lagi dibutuhkan, tapi Ferguson, yang terkenal keras, tahu bahwa melepaskan Rooney adalah seperti mencabut jantung tim. Di akhir karir sang pelatih legendaris, saat Ferguson pensiun, dia menyebut Rooney dalam pidato perpisahannya. Dan di saat itu, wajah Rooney tampak lebih sendu dari biasanya, seperti anak yang ditinggal ayahnya. Ada suatu saat dalam hidup setiap pejuang ketika ia menyadari bahwa pedangnya mulai tumpul, langkahnya tak lagi secepat dulu, dan dunia di sekitarnya bergerak lebih cepat dari semestinya. Untuk Wayne Rooney, saat itu datang perlahan, tak disambut tangisan, tak disadari banyak orang. Tapi di dalam dirinya, ia tahu, senja mulai turun. Dia masih mencetak gol, masih memberikan assist, masih berlari, tapi tidak seperti dulu. Kecepatan yang pernah membuatnya jadi ancaman utama di Liga Premier mulai hilang. Satu demi satu cedera kecil muncul. Paha, lutut, pergelangan kaki. Dan saat tubuh mulai menolak, tekanan justru makin besar. Manchester United berubah. Pemain-pemain muda datang, dan pelatih-pelatih baru mulai memandang Rooney bukan sebagai jantung tim, tapi beban. Ia digeser dari posisi striker ke gelandang, kadang ke sayap, kadang bahkan hanya duduk di bangku cadangan. Untuk pemain biasa, itu hanyalah bagian dari rotasi. Tapi bagi seorang legenda yang telah memberikan hidupnya pada klub, itu adalah luka yang tak berdarah. Meski begitu, Rooney tidak pernah mengeluh. Ia tetap berlari, tetap menjemput bola, tetap menyemangati pemain muda yang datang dengan ego dan gaya rambut baru. Dalam hati, dia mungkin tahu bahwa waktu emasnya telah berlalu, tapi dia tidak mau pergi seperti pecundang. Tidak sebelum dia meninggalkan satu warisan terakhir. Dan warisan itu datang pada malam di mana dia mencetak gol ke-250 untuk Manchester United, melewati rekor Sir Bobby Charlton, rekor yang bertahan puluhan tahun. Saat itu, Rooney tidak melompat kegirangan. Dia tidak berteriak atau menangis. Dia hanya berdiri, membuka tangan, dan menatap langit. Seolah berkata, "Aku sudah melakukan tugasku. Tolong, ingat aku seperti ini." Tapi ingatan orang tak selalu adil. Ketika Rooney mulai kehilangan tempat di starting 11, media tak lagi menyanjung. Mereka menyoroti keriputnya, perutnya yang sedikit membesar, ekspresinya yang lelah. Mereka lupa bahwa pemain ini dulunya bermain lebih banyak menit daripada hampir siapapun di generasinya. Bahwa dia bermain sejak umur 16 tahun tanpa benar-benar pernah berhenti. Musim-musim terakhir di United adalah pergulatan batin. Ia ingin bertahan, tapi juga tahu bahwa tempatnya telah digantikan. Maka ketika tawaran datang dari klub masa kecilnya, Everton, Rooney tahu bahwa ini adalah jalan pulang, meski dalam hati ia tahu itu bukan rumah yang sama lagi. Di Everton, dia tidak datang sebagai anak ajaib, tapi sebagai veteran. Dan meski dia mencetak beberapa gol indah, termasuk satu dari tengah lapangan yang membungkam seluruh stadion, ia tahu bahwa waktunya di atas lapangan mulai menipis. Dunia sepak bola tak mengenal belas kasihan. Saat kamu tidak lagi memberi mereka kegembiraan, mereka akan melupakanmu. Tapi Rooney tidak bermain untuk dikenang. Ia bermain karena dia tidak tahu cara lain untuk hidup. Ada yang berkata, lelaki sejati bukan dia yang tidak pernah jatuh, melainkan dia yang berdiri kembali setiap kali dunia menjatuhkannya. Wayne Rooney, pada banyak hal, adalah potret paling jujur dari itu. Ketika banyak yang mengira Rooney akan pensiun diam-diam di Inggris, dia justru mengambil langkah mengejutkan, pergi ke Amerika. Klub kecil bernama DC United membuka pintunya, dan bagi sebagian orang itu dianggap sebagai langkah terakhir pemain yang sudah habis. Tapi Rooney, seperti biasa, datang bukan untuk menyerah. Dia datang untuk berperang. Washington DC mungkin jauh dari Old Trafford. Stadionnya kecil,
Penggemarnya tak sefanatik supporter Manchester United, dan tekanannya tak sebesar Liga Premier. Tapi sesuatu dalam diri Rooney hidup kembali. Di lapangan yang lebih sepi itu, dia menemukan kembali kebebasan yang telah lama hilang. Ia tidak lagi dikelilingi kamera atau headline harian. Di sana, dia bisa kembali menjadi anak kecil yang menendang bola di jalanan Croxteth, bebas, liar, dan tak peduli siapa yang menonton. Dan disinilah dunia menyaksikan satu lagi babak heroik dari sang legenda. Suatu malam yang kini menjadi legenda di MLS, Rooney, yang semestinya tak lagi mengejar bola, sprint sejauh hampir setengah lapangan untuk melakukan tackle terakhir yang menyelamatkan timnya dari kebobolan, lalu berdiri, mengangkat bola, dan mengirim assist ke tiang jauh untuk gol kemenangan. Itu bukan gol, itu bukan assist, itu adalah pernyataan bahwa dia belum selesai, bahwa semangatnya belum mati, tapi waktu tetap berjalan, dan tubuh tetap menua. Pada akhirnya, Rooney tahu bahwa petualangan sebagai pemain harus berakhir. Tapi dia tak ingin mengucapkan selamat tinggal begitu saja. Maka dia pulang ke Inggris, kali ini ke Derby County, klub kecil yang sedang terluka. Tapi ia datang bukan hanya sebagai pemain. Ia datang sebagai pemimpin, sebagai jembatan antara generasi lama dan baru. Sebagai seseorang yang mengerti bahwa warisan bukan hanya soal gol dan trofi, tapi juga soal membentuk masa depan. Di Derby, Rooney menjadi mentor. Ia membimbing pemain muda, membagi cerita, menanamkan mentalitas juara. Dan ketika manajemen klub terpuruk, bangkrut, kehilangan pelatih, dan ditinggalkan banyak orang, Rooney tidak pergi. Ia mengambil tanggung jawab sebagai pelatih kepala, bahkan tanpa pengalaman cukup. Bayangkan, pemain yang pernah jadi ikon Liga Inggris, pernah merobek gawang-gawang raksasa Eropa, kini duduk di bangku cadangan klub kecil dengan masa depan yang nyaris tidak ada, mencoba mempertahankan nyawa tim dengan semangat yang tersisa. Tidak ada glamor, tidak ada sorotan besar, tapi justru disinilah Rooney terlihat paling besar. Di sela-sela pertandingan, dia tidak lagi mengenakan jersey merah. Tidak lagi diiringi nyanyian, "Rooney, Rooney," dari tribun Old Trafford. Tapi dia tetap sama, rahang kokoh, mata tajam, dan hati yang tak pernah luntur. Dia adalah singa tua, mungkin sudah tak lagi bisa mengejar mangsanya seperti dulu, tapi setiap cakarnya masih mengandung cerita. Wayne Rooney tidak pernah meminta untuk jadi legenda. Dia tidak lahir dari akademi megah atau keluarga kaya. Dia bukan proyek besar perusahaan sport, bukan pula bintang reality show yang disulap jadi pesepak bola. Dia lahir dari tanah keras Croxteth, dari debu dan peluh, dari pertengkaran jalanan dan kaki-kaki berdarah. Semua yang dia dapatkan adalah hasil dari tekad yang tidak mau patah, dari tekukan bola yang dipelajari sendiri, dari luka yang dia peluk tanpa pernah benar-benar mengeluh. Dan kini, ketika sepatu sepak bola tergantung, dan stadion tak lagi menyebut namanya dengan histeris, Rooney hidup dalam ketenangan yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang telah memberikan segalanya. Mereka menyebutnya, top skor sepanjang masa Inggris. Mereka menyebutnya, Raja Gol Manchester United. Tapi di rumah, ia hanyalah ayah. Lelaki yang bangun pagi untuk mengantar anak-anaknya sekolah. Suami yang berdiri di dapur, menyeduh teh, dan bertanya apakah istrinya tidur cukup malam itu. Kehidupan yang dulu terasa asing kini menjadi panggung baru bagi Wayne. Colin, istrinya, pernah menjadi tempat Rooney kembali setiap kali dunia menghantamnya. Dalam karir yang penuh tekanan, rumor, dan skandal, hanya satu hal yang selalu memeluknya tanpa syarat keluarganya. Tak ada trofi yang lebih berharga dari tawa anak-anaknya. Tak ada sorakan yang lebih menyembuhkan daripada pelukan mereka setelah kekalahan. Rooney tahu dirinya pernah salah, pernah terjatuh, pernah menjadi tajuk berita karena alasan yang bukan soal sepak bola. Tapi ia tidak lari dari masa lalu. Ia menatapnya, mengakuinya, dan tumbuh darinya. Karena tidak ada legenda yang tanpa cacat. Justru luka-luka itulah yang membuatnya manusia. Dan Rooney, lebih dari siapapun, telah menunjukkan bahwa bahkan legenda pun harus belajar menjadi manusia biasa. Sebagian orang bertanya-tanya, mengapa Rooney tidak menjadi komentator? Mengapa tidak mengejar jabatan diva atau menjadi duta besar sepak bola seperti pemain besar lainnya? Jawabannya sederhana, itu bukan dirinya. Rooney tidak bermain untuk popularitas, dan dia tidak ingin hidup dalam bayang-bayang kejayaan lama. Dia ingin membangun, mendidik, mengembalikan nilai-nilai sepak bola yang dia cintai, kerja keras, keberanian, dan kejujuran. Itulah mengapa ia memilih jalan sulit sebagai pelatih.
Di ruang ganti yang sempit, di lapangan latihan yang kadang berlumpur, Rooney menyusun masa depan. Bukan hanya masa depan klub, tapi masa depan anak-anak muda yang mungkin, suatu hari nanti, akan berkata, "Aku belajar dari Wayne Rooney." Dan bukankah itu warisan sejati? Wayne Rooney tidak pensiun sebagai pemain yang dieluk-elukan dunia. Dia tidak mengadakan pesta mewah atau tur perpisahan keliling stadion. Dia pergi dengan tenang, seperti prajurit yang tahu bahwa misinya telah selesai. Tidak butuh panggung, tidak butuh sorotan, cukup satu tepukan pelan di dada dan bisikan dalam hati, "Aku sudah memberikan semuanya." Kini, jika kamu kebetulan melihatnya di pinggir lapangan, berdiri dengan wajah tegas, memberi instruksi kepada pemain muda dengan suara yang tidak lagi dipenuhi amarah, tapi penuh arah, ketahuilah, kamu sedang melihat versi terbaik dari Wayne Rooney. Bukan sang bocah ajaib, bukan si pencetak gol, tapi lelaki yang pernah menaklukkan dunia, lalu kembali untuk membangun sesuatu yang lebih abadi. Ia tidak lagi bermain, tapi semangatnya masih ada, di setiap tackle keras, di setiap umpan presisi, di setiap anak kecil yang berlari tanpa takut dan bermimpi tanpa batas. Wayne Rooney, anak Croxteth yang menolak tunduk, raja tanpa mahkota, legenda yang memilih menjadi manusia.